Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisasil ghabirin waj'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa makhasinus sifat wa ala alihi wa sahbihi alladzina takhudhu siratahu nibrosan linasyriddin hatta wasallu ila jidari sini sarqa wa qalbi awrabata ghorba amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Para ibu dan bapak jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mengawali kajian ba'da subuh ini, mari sejenak kita bertafakur terlebih dahulu. Kita berpikir, kita merenung tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima. Yang jelas nikmat Allah buat kita ini udah terlampau banyak. Yen keto ois tumpuk tundung tumpang suh, sudah begitu banyak nikmat Allah buat kita. Oleh karenanya pantas manakala setiap saat kita selalu bersyukur kepada Allah dengan cara kita berlatih, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Sampai ketika kita melakukan ibadah terasa nikmat. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan atas Nabi akhir zaman, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa risalah ilahi sebagai rahmat untuk semesta alam. Ibu bapak rahimakumullah, calon penghuni surga. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, 134 dan 135. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru dzunubihim. Al-ayah. Artinya bersegeralah kamu, jangan terlambat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlambat kamu dan bersegeralah untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang surga itu luasnya wa'ar dua samawati wal ard, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersembahkan surga itu untuk hamba yang bertakwa. Ibu bapak rahimakumullah, yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa surga itu nikmat tanpa tanding, nikmat yang tiada tara. Maka ketika Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj,
bercerita tentang surga seperti apa, neraka seperti apa. Surga itu nikmat tanpa tanding, neraka siksa kang gegirisi. Nah, ketika Nabi cerita surga begitu nikmatnya, maka ada sahabat yang bertanya, Rasul, surga itu nikmatnya seperti apa? Nabi menjawab, al jannatu ma la ainun ra'at wala udhunun samingat wala khatara bibalin. Surga itu nikmatnya surga, ma la ainun ra'at, belum pernah ada mata yang melihat. Wala udhunun samingat, surga itu belum pernah ada telinga yang mendengar. Wala khatara bibalin, surga enggak bisa dibayangkan seperti apa indahnya surga. Ibu bapak rahimakumullah, kalau surga itu bisa dibayangkan nikmatnya, orang enggak kepengin ke surga. Misalkan Ustadz ditanya, surga itu seperti apa? Dijawab misalkan, kalau kamu pernah ke Pulau Bali, yaitu surga itu seperti itulah indahnya. Nah, kalau sekedar surga digambarkan seperti Pulau Bali, orang nggak tertarik ke surga. Ngapain ke surga? Pulau Bali sudah ada. Ustadz, surga seperti apa nikmatnya? Dijawab umpama, surga itu seperti tempat wisata Senggigi di Lombok, Pulau Lombok sana. Yang konon ceritanya Senggigi itu lebih indah daripada Pulau Bali. Tapi nun sewu, Senggigi itu dikisahkan, diceritakan oleh orang-orang Lombok yang sekarang banyak di Purwokerto. Ini tempat yang pokoknya na'udzubillahi min dzalik, parahnya melebihi Bali. Tempat kemaksiatan yang luar biasa. Nah, kalau surga hanya dibayangkan indahnya seperti Senggigi, wisata di Lombok sana, ngapain wong ke surga, wong Pulau Lombok Senggigi sudah ada. Jadi nggak bisa dibayangkan. Belum pernah ada mata melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar. Gitu. Nah, luasnya tanpa batas. Itu untuk siapa? Dikatakan uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan hanya bagi mereka yang bertakwa. Lalu pertanyaan kita bersama, kita udah takwa apa belum? Kalau mau bilang sudah, kelihatannya kok pede temen gitu ya. Kalau belum dikatakan belum takwa, toh kita juga setiap hari sholat 5 waktu, kemudian ibadah yang lain, zakatnya, sedekahnya sudah dikeluarkan, masa kita belum takwa? Nah, maka kriteria orang yang bertakwa sebagai calon penghuni surga itu, ini yang sudah saya terangkan yang lalu, ini belum selesai. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Ini yang pertama, itu penghuni surga. Orang yang suka bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang yo sedekah, sempit juga sedekah. Sugih yo sedekah, miskin juga sedekah. Gitu. Nah, ketika ada orang mengatakan ini kelihatannya Tuhan tidak adil, kalau orang kaya sedekah gampang, tinggal ambil, berikan, selesai. Tapi kalau orang miskin gimana? Nah, Islam konsep sedekah adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau sesuai dengan kemampuan, insya Allah semua orang itu pasti mampu. Mampu banyak, monggo. Sedang, monggo. Sedikit, silahkan. Bahkan ketika orang sudah nggak punya apa-apa, sedekah mereka, kata Nabi, wa tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, senyummu yang tulus ikhlas buat saudaramu itu dinilai sedekah. Oke. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidho,
orang yang mampu mengendalikan diri ketika sedang emosi. Ibu bapak rahimakumullah, emosi jengkel dalam Islam itu diperbolehkan. Bahkan Nabi mengatakan kalau orang harusnya jengkel kok tidak mau jengkel, kata Nabi, dia itu seperti khimar. Gitu. Nah, lalu gimana jengkel yang diperbolehkan? Ini tadi ayat mengatakan wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan diri ketika sedang emosi. Jadi ketika kita sedang marah, nun sewu, ojo kebablasan, dikendalikan. Ini. Dan karena sudah saya sampaikan yang lalu nih, Ibu bapak rahimakumullah, ketika kita sedang emosi, tolong jangan memutuskan sebuah persoalan. Karena apa? Persoalan yang diputuskan ketika sedang emosi biasanya ini tidak menguntungkan semua pihak. Bisa merugikan orang lain, mungkin juga merugikan dirinya sendiri. Gitu. Okay. Oke, Ibu bapak rahimakumullah, Imam Ghazali membagi orang ketika sedang marah itu dibagi menjadi 4. Ada orang yang modelnya cepat marah, cepat sembuh, yang satu. Yang kedua, lambat marah, lambat sembuh. Yang ketiga, cepat marah, lambat sembuh. Dan yang keempat, lambat marah, cepat sembuh. Ini yang 4 ini kira-kira yang paling bagus yang mana ini? Yang keberapa? Saya ulang lagi nih, Imam Ghazali mengatakan orang ketika marah dibagi menjadi 4. 1, cepat marah, cepat sembuh. Lambat marah, lambat sembuh. Cepat marah, lambat sembuh. Lambat marah, cepat sembuh. Saya yakin kompak nomor 4. Cepat marah, cepat sembuh. Ini kalau di dunia pewayangan itu seperti Raja Madura, Baladewan. Itu dikenal kalau orang Yogyo Solo ngendikane ki priyayi getapan, cepat jengkel, tapi cepat mari. Ini seperti orang Arab itu luar biasa hebatnya ini. Kadang cepat jengkel tapi cepat mari. Itu. Saya teringat waktu di Jeddah itu nih, ada saya masuk ke toko, ini majikannya lagi ngomai pembantunya, habis-habisan udah ngomai. Terus pokoknya kayak tidak manusiawi gitu, jengkelnya pol-polan. Nah, saya pergi nggak jadi ke situ, terus saya balik, ini 2 orang lagi guyon lagi gitu loh. Jadi cepet jengkel tapi cepet mari. Yang kedua, lambat jengkel lambat mari. Ki wong kiye ora tau jengkel, ditutukai ora jengkel. Gitu. Ning sekali jengkel ora mari-mari. Ini yang kedua itu nggih. Yang ketiga, cepet jengkel lambat mari. Ki wong kiye senggol sithik mesti jengkel. Tersinggung dikit mesti jengkel. Tur ngger jengkel ora mari-mari. Loh, urip nang komplek nang perumahan wonge kan dari mana saja jadi satu di situ. Singgung sithik jengkel ora mari-mari. Tangga sebelahnya jengkel ora mari-mari. Depan rumah jengkel ora mari, belakang rumah jengkel ora mari-mari. Lah wong se-RT tau dijengkeli kabeh. Akhirnya apa? Akhirnya orang duwe kanca gitu lho, kemarin dintik bingung dia. Sebab
Jengkel itu orang mari-mari. Nah yang keempat tadi lambat jengkel cepet mari. Lambat jengkel cepet mari. Ki wong nggih ditutuka ya ora bakal jengkel. Dislentik ya ora jengkel. Gitu. Tapi wong menungsa tetap menungsa. Walang ditangkep bae nyelentik gitu nggih. Cacing didek yo mbanggel, ya sekali-kali dia marah. Tapi ketika marah ya langsung terus mari. Nah ini. Nah, maka sekali lagi jengkel itu diperbolehkan. Gitu. Tapi harus dikendalikan, ojo kebablasan. Orang ketika jengkel nuwun sewu untuk meredam kemarahan kita. Nabi memberikan resep jengkel kuwi hawaning setan. Setan dicipta saka nolo agni dari api. Nah, api enggak ada lawan kecuali air. Maka ketika orang sedang jengkel disuruh coba ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Insyaallah marahnya reda. Wis wudu sholat 2 rakaat esiman dan jengkel rubah posisi nek jengkel karo ngadeg nanti tangan bisa mukul ojo ngadeg kamu duduk esiman dan jengkel kakinya masih bisa nendang kamu tiduran rubah posisi lah nek wis tiduran ora bakal jengkel. Apa jenengan tahu midanget tahu ngerti ana wong padu karo turon ora nana gitu nggih. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Nabi juga memberikan batasan kalau kita jengkel tolong apa? Nek kita jengkel ini maksimal itu boleh 3 hari. Itu pun tetap dikendalikan. Umpama nangkana atau saudara kita jengkel, suami istri kok jengkelan ini. Ini batasnya berapa? 3 hari. Ini saya pernah lihat di Cilacap. Suami istri jengkel ngantek tekan mati mereka itu. Na'udzubillahi min suami istri jengkelan harusnya telung dina wis ora jengkel. Ini berkelanjutan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai mati suami istri ora takonan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi boleh jengkel dikendalikan maksimal 3 hari. Suami istri jengkel 3 hari harus gak boleh meneng kudu takon saling nanya. Tapi nun sewu suami istri jengkel sing takon dingin kudune suami. Jadi suami kudu takon dhisit, ora mungkin suami istri jengkel sing takon sing wedon dingin ora mungkin. Sebab apa? Sebab sing jenenge wong wedon kuwi ngerjengkel suwe. Jadi suaminya ngalahi gitu nggih. Takon dhisit, kepethuk, takon ibu, ibu. Bablas, oh berarti si jengkel kan? Ora apa-apa. Ngesuk liwat takoni maning petuk ngarepe. Bu, takon Bu. Wis pirang dina jengkele? Sing wedon ngomong nembe 3 dina. Oh, nembe berapa? 2 dina misalkan itu. Oh, oke. Nanti 3 hari udah enggak boleh. Ya enggak boleh jengkelan. Oke, yang berikut adalah ayatnya tadi allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga, ini yang belum saya terangkan. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Calon penghuni surga itu adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Gitu. Jadi kalau kita marah, kita jengkel, dikendalikan, ojo kebablasan, maksimal 3 hari. Setelah itu apa? Saling memaafkan.
Ini yang paling penting itu tuh. Bagaimana kita bisa memaafkan? Nah, untuk bisa memaafkan gitu nggih. Nah, biar bisa memaafkan nek bisa nih. Nek kabeh wong gelem ngakoni kesalahan, mengakui kesalahan, insyaallah damai. Tapi ngger wong ngakune bener kabeh, ribut. Nggih napa nggih? Ki jane kertas kiye asli apa palsu misalkan itu. Sing ngomong asli ya tetep ngaku asli, sing ngarani palsu ya tetep dadi langkah sing ngalah itu. Ya ribut. Nggih. Saya bayangkan kalau seperti momen ketika Idul Fitri, itu kan orang semua ngaku salah itu. Saya datang ke rumah orang tua. Saya bilang, Pak, ngaturaken sugeng riyadi. Nggih, kula tiyang nem kathah salahe, kula nyuwun pangapunten. Sing nom ngaku salah. Sing tua pada aku wong tua juga kesalahe. Aku njaluk ngapura. Nih, sing nom ngaku salah, sing tua ngaku salah. Damai yang ada. Agar bocah cilik malah beda maning. Idul Fitri bocah cilik mboten namung Mbah ngaturaken sugeng riyadi nggih. Terus ngomong warna-warna akhirnya sedaya lepat nyuwun sangune. Kuwi agar bocah cilik seperti itu biasanya. Aduh. Jadi ngaku salah. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, kalau kita jengkel jangan dipendam, apalagi sampai dendam. Ya. Kalau orang itu dendam, sekali lagi, orang kalau dendam nggak mungkin akan menyelesaikan permasalahan. Dan dendam biasanya akan diwariskan ke anak cucu. Na'udzubillah min dzalik. Ini ketika Sunan Kalijogo ini mendakwahkan Islam dengan wayang, itu bagaimana orang supaya tidak dendam. Ini dikisahkan Rahwana mati oleh Sri Rama. Terus anaknya Rahwana ora terima bapaknya dibunuh, maka berusaha untuk membunuh pembunuh ayahandanya. Itu berlanjut sampai anak keturunan yang ke-5 itu masih saling dendam. Nah, ini salah satu kisah pewayangan gitu ya. Maka wayang juga bisa untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Tapi niku nggih, memang aslinya wayang itu bukan Islam. Maka kalau dalangnya Islam, wayangnya Islam. Dalangnya Kristen, wayangnya Kristen. Seperti itu. Dalangnya Muslim, lakone Wahyu Pancakrida. Ya. Bagaimana seorang pemimpin mesti memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, yang dibahas adalah masalah Nabi sudah terakhir Nabi Muhammad. Kenapa masih ada wahyu turun? Dibahas dalam dunia pewayangan. Oke. Ternyata kalimat wahyu dalam Al-Quran itu maknanya banyak sekali. Oke. Ada wahyu, orang mengatakan jadi ketika orang tidak bisa memutuskan masalah, tiba-tiba punya kemampuan memutuskan masalah. Itu kan lewatnya pakai wahyu. Itu ayam-ayam itu ketika ngiring anak-anaknya, ketika ada burung alap-alap mau nyamber anaknya, maka langsung anaknya dipanggil, masukkan
dilindungi. Itu adalah pakai wahyu, insting binatang. Lebah itu ya, bisa membuat sarang yang seperti itu indahnya. Itu juga pakai menggunakan al-khayyu wahyu. Ada lagi nanti adalah wahyu yang disebut dengan syusatus syaitan. Wahyu bisikan setan. Ketika ada orang berniat tidak baik, ini bisikannya berasal dari setan. Juga menggunakan kalimat wahyu. Nah, sekarang wahyu yang turun, wahyu seperti apa? Wahyu tentang kepemimpinan atau ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau wahyu dalam bentuk ayat-ayat itu sudah nggak bisa turun karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Baik. Ibu bapak rahimakumullah, kembali kepada masalah nggih. Jadi berjiwa pemaaf itu sangat penting. Jangan sampai kita dendam. Dendam tidak menyelesaikan permasalahan. Dan Bapak Ibu, jiwa pemaaf itu mempermudah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah di sebuah pasamuan beliau. Pasamuan itu ya kita lagi gedu-gedu rasa gitu nggih, di majelis beliau Rasul. Nabi mengatakan begini, sahabat, mau nggak kamu saya beritahu? Ada di antara kamu calon penghuni surga tanpa hisab. Sahabat mengatakan, tentu ya Rasul, siapa dia? Rasul berikan syarat, orang itu yang datang paling terakhir di majelis ini. Orang pada batin gelikap, siapa sih yang datang paling terlambat itu siapa? Dikatakan calon penghuni surga. Nah, kemudian pasaman Rasul selesai, ternyata orang yang datang paling terlambat itu adalah sahabat Nabi yang nggak begitu terkenal sebetulnya. Namanya adalah Abu Dzamdzam. Abu Dzamdzam. Nah, di antara sekian sahabat yang paling penasaran adalah Abu Hurairah. Dalam hati Abu Hurairah, ini orang biasa, tapi kenapa Nabi mengisyaratkan masuk surga tanpa hisab? Saya yakin dia punya kelebihan yang kita nggak ngerti. Rumahnya diselidiki. Jadi orang ini pegawainya ngapa, tiap hari itu ngapa itu? Punya amalan apa dia? Diamati 3 hari, biasa aja orangnya. Seperti yang lain, layaknya orang lain. Hari ketiga diketuk pintunya. Assalamualaikum Abu Dzamdzam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Abu Hurairah, monggo silakan. Silakan duduk. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Anu Abu Dzamdzam. Kamu tahu enggak? Apa? Kamu diisyaratkan akan masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillah kalau tak begitu. Alhamdulillah. Maksudnya gini, saya kepengen seperti kamu masuk surga tanpa hisab. Hisab itu rumit ruwet. Saya pengen masuk surga seperti kamu tanpa hisab. Insya Allah bisa. Saya tanya, lalu amalan apa yang kamu amalkan? Abu Dzamdzam cuma bingung dok. Amalan apa ya? Ya, saya seperti kamulah, laki-laki sholat ya jamaah di masjid. Saya siang bekerja mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak. Malam saya tahajud. Cuma itu saja, sama dengan kamu lah. Ya, tapi kenapa Nabi mengisyaratkan kamu sebagai penghuni surga tanpa hisab? Saya yakin kamu punya amalan yang saya nggak tahu. Saya sendiri juga bingung, saya nggak tahu. Wong saya juga seperti kamu sama. Ya udahlah kalau begitu saya pamit. Pamit pulang di halaman dipanggil Abu Dzamdzam.
Abu Hurairah, tolong sini sebentar. Apa? Nih. Maaf ya, kalau Nabi mengesahkan saya sebagai penghuni surga tanpa hisab, maaf ini. Ini semua barangkali aja nih. Barangkali gimana? Ya, tapi maaf ini cuma barangkali aja loh ya. Enggak apa-apa, silakan. Begini, saya itu barangkali ini bola-bali ngomong barangkali sih bangsanya apa ya? Mungkin pasir apa kerikil itu. Barangkali gini, kata Abu Damdam, saya setiap mau tidur selalu baca doa. Kata Abu, ya sama, saya juga baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu saya baca. Yang ini, yang mana? Ini saya punya doa seperti ini. Setiap mau tidur saya baca. Gimana doanya? Setelah saya mengucapkan bismika Allahumma ahya bismika amut, saya pasti selalu doa. Apa doamu? Begini. Allahumma ighfirli dzunubi wa dzunuba man dzalamani fa inni qad ghafartuhu. Sabar. Coba diulang lagi yang pelan. Allahumma ighfirli dzunubi. Allahumma ighfirli dzunubi wa dzunuba man dzalamani wa dzunuba man dzalamani fa inni qad ghafartuhu. Artinya Abu Damdam doa Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Wa dzunuba man dzalamani, dan ampuni dosa-dosa orang yang pernah menyakiti hatiku. Fa inni qad ghafartuhu, sesungguhnya aku telah memaafkan mereka sekalipun mereka belum minta maaf. Ini. Jadi ternyata Abu Damdam disyaratkan masuk surga adalah karena apa? Karena jiwa pemaaf yang sangat luar biasa itu. Coba kita lihat lagi doanya nih. Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Wa dzunuba man dzalamani, dan ampuni dosa-dosa orang yang pernah menyakiti hatiku. Fa inni qad ghafartuhu, sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Tapi nuwun sewu nggih, Bapak nggih, jujur nih. Memaafkan kesalahan orang lain terkadang bukan persoalan yang mudah. Terbukti apa? Ketika ada orang lain bersalah dengan kita, mereka menyadari kesalahannya. Bahkan mereka datang ke tempat kita. Sudah ngomong begini. Maaf Bapak, saya datang silaturahmi dengan anak saya ini. Kejadian yang lalu, setelah saya pikir, ya, jujurlah memang anak saya yang bersalah. Terus ngapa? Ya saya datang bersama anak, saya mau minta maaf kepada panjenengan. Apa jawabannya? Gampang ya minta maaf. Atiku geseng seperti orang mari-mari. Jajal bayangkan, orang bersalah menyadari kesalahannya, mendatangi rumahnya itu kan perbuatan sulit. Sudah menyatakan salah dan minta maaf, esih hurung gelem memaafkan. Jadi terkadang bukan perbuatan yang mudah. Kalau kita tidak noto hati, sulit. Makanya Abu Damdam diisyaratkan masuk surga. Karena apa? Jiwa pemaaf. Nah, andekan ini satu komplek di perumahan apa? Gria Satria ya. GSI, Gria Satria Indah. Ini semua orang berjiwa pemaaf kabeh. Insyaallah yang ada aman, damai, tentram. Gitu nggih. Oke, ini yang ke berapa? Yang ketiga.
Jadi penghuni surga pertama sedekah sesuai kemampuan. Yang kedua mengendalikan diri ketika emosi. Yang ketiga adalah berjiwa pemaaf. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka dengan hambanya yang suka berbuat baik. Orang ini masuk masjid, kok masjidnya nih kotor, ada kotoran burung apa kotoran yang orang saat diperintah pasti dibersihkan. Cinta dengan kebaikan. Melihat orang lain berbuat baik, dia kepengin berbuat baik seperti orang lain itu. Jadi terhadap kebaikan rasa diperintah orang ini nih, di calon penghuni surga. Kemudian yang terakhir adalah walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalama anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yang kelima adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalama anfusahum, atau menganiaya dirinya sendiri, zakarullah, orang itu segera ingat kepada Allah, fastaghfar lidzunubihim, kemudian orang itu segera istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ibu bapak rahimakumullah, kita manusia tidak mungkin luput dari salah dan khilaf. Al insanu makhlukun nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Siapa di antara kita yang belum pernah bersalah? Siapa di antara kita yang belum pernah berbuat dosa? Semua kita pernah berbuat salah, semua kita pernah berbuat dosa. Tapi apa? Penghuni surga ketika melakukan kesalahan segera ingat kepada Allah dan mohon ampun. Ibu bapak rahimakumullah, jangankan kita, Nabi aja pernah berbuat salah. Apa? Ketika Nabi ada tamu pembesar-pembesar negara manca. Itu lagi tamunya orang-orang istimewa. Loh kok ada seorang laki-laki buta namanya Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi, lagi banyak tamu datang. Orangnya nuwun sewu, Abdullah bin Umi Maktum. Orang nggak punya, meripatnya matanya buta, pakaiannya gombal nyerantil. Gombal nyerantil apa nih? Kelambine ki ora anyar, akeh tembelane, tapi bersih bajunya itu. Datang. Nah, Nabi melihat Abdullah bin Umi Maktum datang, orang seneng itu Nabi. Kenapa? Sebab Nabi lagi dakwah kepada pembesar-pembesar negara manca. Khawatir mbok nanti orang-orang ini tidak tertarik dengan Islam gara-gara temannya Nabi seperti ini orangnya. Buta, pakaiannya orang bagus itu. Jadi wajah Nabi muram. Nah, saat itu Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun ayat surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika al yazakka aw yadzakkaru fatamhu dzikra. Ini teguran keras. Abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam dan berpaling, melengos. Orang gelem ndelengna Abdullah bin Umar, kecewa. Abbas wa ta'ala anja ulama, yaitu ketika datang seorang laki-laki buta namanya adalah Abdullah bin Umar. Padahal apa? Ayat berikutnya mengatakan siapa tahu orang ini datang untuk mencari pencerahan Islam dari Muhammad untuk mensucikan jiwanya. Kenapa kamu tidak suka? Saat itu langsung Nabi wajahnya berseri-seri mendekati Abdullah bin Umi Maktum, bahkan duduk bersamanya. Raisin maring pejabat-pejabat manca ditegur oleh Allah. Jadi langsung perbaikan. Kemudian yang lain, misalkan nabi-nabi yang pernah berbuat salah,
Nabi yang pernah berbuat salah siapa? Nabi Yunus bin Mutom misalkan. Nabi Yunus bin Mutom pernah berbuat salah, tapi itu kemudian istighfar. Salahnya Nabi Yunus apa? Meninggalkan umat dakwah. Umatnya susah diatur. Didatangi, mau didakwahi, mereka lari. Ada gerombolan orang lagi ngobrol-ngobrol, Nabi Yunus datang. Yunus mau datang. Nanti kalau dia datang ke sini, kita kompak 1, 2, 3 langsung bubar. Gitu. Orang banyak datang, kode 1, 2, 3 bubar kabeh. Kecewa banget Nabi Yunus. Sampai akhirnya gimana? Putus asa. Ini dosanya, putus asa itu. Tapi sebelum dia meninggalkan umatnya, wahai umatku sekalian, kalau dalam waktu yang saya tentukan kamu belum istighfar, belum bertobat, ingat azab Allah buat kamu. Gitu. Nabi Yunus kemudian lunga, melaku, usural, nggak tahu tujuannya itu apa. Jadi melaku amun anut obaing suku kedepeng meripat kerenteging ati. Melaku tanpa tujuan. Sampai apa? Menempuh perjalanan panjang sampai di Gisieng Samudra, di tepi laut. Kapal ikut saya, naik kapal. Tapi kan ternyata badai datang, angin ribut, gelombang lautan begitu dahsyat. Nahkoda bilang, "Saudara sekalian tenang. Perahu kita ini kelebihan muatan. Tolong ya, yang kamu punya barang-barang yang gak begitu berharga, lemparkan ke laut." Seperti itu. Akhirnya apa? Barang sing ora ya jare penting ning enggak begitu banget. Akhirnya duit kan penting banget, emas penting banget. Wis apa sing ora buang ke laut, buang. Udah dibuang, ternyata kapal masih kelebihan muatan. Gimana? Nah, koda gini, kalian pengen selamat, pengen gini, harus ada orang satu merelakan dirinya, satu orang dilempar ke laut, ya. Nanti yang lain yang banyak selamat. Milih mana? Yang kedua, nggak usah dilempar ke laut, tapi kita akan mati bersama-sama di lautan ini. Milih mana kamu? Milih satu orang, lemparkan ke laut, yang lain semuanya selamat. Oke, kalau begitu, siapa yang mau saya lemparkan ke laut? Kamu mau nggak? Jangan saya. Kamu nggak mau. Kamu ada orang gelem gitu. Sekarang diundi. Nah, ketika diundi, ternyata yang dapat undian Nabi Yunus. Baik, jangan. Yunus orang baik. Kata Nahkoda, jangan Yunus. Udah diundi lagi. Keluar lagi Yunus lagi. Undi lagi, jangan Yunus. Keluar masih Yunus. Sudah Nahkoda, saya rela. Demi keselamatan mereka, saya siap masuk ke dalam lautan. Orang pada nangis ketika itu. Udah kenal siapa Yunus. Akhirnya Yunus keluar, buka pintu kapal, loncat. Saat itulah Allah perintah ikan nun. Orang mengatakan ikan paus. Telan Nabi Yunus, tapi jangan dikunyah. Nah, begitu tek lompat, ikan nun itu sudah buka mulut, beleng masuk ke dalam perut ikan. Selama 40 hari 40 malam, Nabi Yunus berada pada perut ikan. Yunus sadar, ini saya berbuat salah gitu loh. Karena apa? Putus asa menghadapi umat dakwah saat itu. Maka Nabi Yunus istighfar. Dan istighfarnya Nabi Yunus disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Itu loh istighfarnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Akhirnya atas kehendak Allah,
Ikan disuruh minggir dan disuruh memuntahkan Nabi Yunus, muntah ning pinggiring laut. Pingsan Nabi Yunus, gak sadar. Terus apa? Ketika sadar, lapar dan dahaga, Allah kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan buah labu. Ya. Kemudian Nabi Yunus dengan tenaga yang masih tersisa mendekati buah itu, kemudian makan. Yunus kemudian sudah mulai bisa duduk. Begitu makan, sudah mulai bisa duduk, berdiri, mulai lemes masih jangan. Ada orang yang paham, loh, bukankah kau Nabi Yunus? Iya, aku Yunus. Baik, baik Yunus. Sampaikan kepada umatku, saya masih hidup. Oh, ini lari. Ya. Tapi ingat, seketika Nabi Yunus pergi, waktu itu ya, sebelum ini kisah ini, mereka ditimpa berbagai macam musibah. Akhirnya mereka istighfar di lapangan, minta ampun kepada Allah. Yunus benar seorang nabi, buktinya kalimatnya benar-benar terjadi. Nah, begitu orang ini datang ke sana, oh, terus kalian, Nabi Yunus itu masih hidup. Dia di pinggir laut, dijemput dengan kereta yang sangat megah, kembali ke daerahnya, daerah Ninawa, kemudian dakwah lagi. Yunus pernah berbuat salah, tapi langsung istighfar. Itulah walladzina idza fa'alu fahishatan dzakaru fastaghfiru bihim. Oke. Mungkin satu lagi, okay. Siapa? Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, Nabi Sulaiman itu pernah berbuat salah, tapi istighfar. Langsung menyadari kesalahannya dan istighfar. Nabi Sulaiman. Sulaiman itu raja yang kaya raya, saking sugih, kelalen gitu loh. Sedikit agak sombong. Kalau bahasa kita ini Nabi Sulaiman ngendikon, Tuhan, tolong nggih, hari ini kamu istirahat saja. Kalau bahasa Jawa ya, nggo Tuhan jenengan lungguh ingkang sekeco, nggih. Mangke makhluk jenengan niku binatang-binatang saya yang kasih makan hari ini. Itu seperti itu Nabi Sulaiman. Tenan. Kemudian prajurit-prajurit kerajaan diberikan supaya giring binatang-binatang ke lapangan. Kabeh dikasih makan kabeh. Kambing makan wareg derum, sapi kebo mangan wareg derum. Harimau, citah, singa makan kenyang gelebabur. Ula makan wareg glosor. Pokoknya wareg. Nabi Sulaiman tanya, wahai binatang-binatang, siapa di antara kamu yang masih belum kenyang? Yang belum kenyang, angkat tangan, angkat bicara dong. Loh kok ada suara? Nabi Sulaiman, saya belum kenyang, saya masih lapar. Siapa kamu? Di mana kamu? Saya di depan paduka. Dilihat hanya seekor ikan kecil, ikan sili. Ikan sili itu ikan air tawar, agak gepeng panjang sedikit, mulutnya lancip, ikan sili. 4 huruf dok, S-I-L-I, sili. Enggak ada huruf kelimanya, enggak ada. Ikan sili namanya. Prajurit kasih dia makan lagi. Dimasaknya serinjing, diberikan, dimakan sama rinjingnya. Udah kenyang? Belum. Dibuatkan kambing goreng nek perlu kebo goreng sekalian. Sindike dibakar, berikan makan karo sindike. Udah kenyang kamu? Belum. Siapa kamu? Saya adalah malaikat utusan Allah mengingatkan kesombongan kamu. Itu. Nangis Nabi Sulaiman, khilaf, berbuat salah. Istighfarlah Nabi Sulaiman. Ibu bapak rahimakumullah, sampai ketika lewat datang ke lagi jalan-jalan,
umatnya kepedok dengan Nabi Sulaiman, mereka muji, wahai Nabi Sulaiman, Anda raja yang sangat luar biasa, kaya raya, prajuritmu bahasa jin dan manusia, kau ngerti bahasa binatang, kau bisa mengendari angin, hartamu sangat melimpah. Sulaiman mengatakan, la takul bihadzal kalam. Kamu jangan ngomong seperti itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini sekedar titipannya Gusti Allah. Itu sadar Nabi Sulaiman itu. Hadza min fadli Rabbi. Kia mung titipannya Gusti Allah, amanah dari Allah tak jaga. Bukan aku yang kaya. Nah, kalimat ini yang ayat ini kemudian dicontoh oleh panitia masjid, pembangunan masjid Istiqomah belakang Rita Kebun Dalem, Jalan Kauman ada masjid Istiqomah namanya kan. Itu di teras masjid Risplang dulu ditulis apa? Hadza min fadli Rabbi. Karena apa? Saat itu bisa membangun masjid yang paling megah sepurwokerto, sebanyumas. Masjid Fatimah Zahra belum ada. Masjid Agung masih reot. Paling megah tuh itu yang diresmikan oleh Menteri Agama waktu itu. Tulisan apa? Hadza min fadli Rabbi. Secara teori karena titipan kang Gusti Allah, orang mungkin kita bangun masjid semegah ini. Tapi kemudian tulisan ini dikritik oleh beberapa orang. Nih, hadza min fadli Rabbi itu kan ayat Quran. Kalimatnya Nabi Sulaiman ketika dipuji jadi orang kaya, dia menolak dan dia mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ki mung titipane Gusti Allah. Masa di nang Risplang ya kudanen ya kepanasan. Jangan ayat itulah. Waktu itu Pak Kiai Muslim Ridho masih hidup gitu ya. Masih sehat. Kemudian direkayasa biar maksudnya sama tapi jangan ayat. Maka dibuatlah kalimat bahasa Arab yang tadinya hadza min fadli Rabbi diganti kalimatnya dengan hadza fadlun min Rabbi. Ini titipan dari Allah, maksudnya sama, tapi ini bukan ayat, hanya bahasa Arab. Sekarang penjenengan bisa lihat masih tertulis di Risplang Masjid Istiqomah belakang Rita Kebun Dalem itu nggih. Teras masjidnya Risplangnya tertulis hadza fadlun min Rabbi. Aslinya ayatnya hadza min fadli Rabbi. Gitu. Jadi Nabi Sulaiman pun istighfar ketika berbuat salah. Kalau satu lagi kayaknya sudah kawanan nggih. Satu lagi nggih. Hari Ahad kan libur lah nggih. Paling-paling mengko jam sanga ya paling-paling nggih Pak Sugeng nggih, Pak Dudek nggih. Satu lagi nggih. Baik. Nabiullah Adam alaihissalam. Bapak Ibu, Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat salah. Nggih. Tapi kan istighfar Nabi Adam. Karena ayatnya perintahnya tadi walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu fastaghfiru bihim. Maka Nabi Adam contoh yang paling luar biasa itu. Apakah Nabi Adam pernah berbuat salah? Pernah. Kapan berbuat salah? Ketika di surga. Mungkin mundur sedikit ceritanya, Bapak Ibu. Nabi Adam dicipta oleh Allah, ditaruh di surga. Nabi Adam seneng banget urip neng surga. Apa-apana, apa-apa main, ora tuku, melu nganggo, ora gawe menikmati surga itu. Nah, sekian bulan, sekian tahun Nabi Adam nang bayang-bayang kinyung nikmat banget, sayang dewekan ya. Ya andekan saya punya teman kayaknya jan bisa kau kenang kancang ngobrol itu. Gitu. Nah, maka ujung doa Nabi Adam apa? Tuhan,
beri saya teman hidup. Jadi Nabi Adam minta teman tapi yang hidup. Gitu nggih. Teman mati nggo ngapa? Minta teman yang hidup. Tuhan, beri saya teman hidup. Nah, doa sekarang doa belum dikabulkan. Besok doa lagi belum dikabulkan. Besok doa lagi belum dikabulkan. Nah, karena sering doa belum dikabulkan, Adam capek. Ketika capek ngantuk, Adam kemudian tidur kalau sendian tembok. Jadi memang sendian tembok itu memang nikmat. Rahasia nggih. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah. Ketika Adam tidur, maka dikabulkan doa permohonannya. Nggih. Diciptalah wanita yang cantik jelita, kasih nama Hawa, taruh di sebelah Adam yang sedang tidur. Nah, ketika Adam bangun, terbelalak kaget, ada perempuan cantik. Doaku dikabulkan dalam batin ini. Langsung Adam segera bangkit, beranjak mendekati Hawa. Nah, ketika Hawa mau dipeluk, stop, jangan lakukan itu. Adam mengatakan, Tuhan, bukankah engkau cipta wanita ini untuk saya? Iya, ini memang untuk kamu. Kenapa saya nggak boleh memeluk? Habis, kamu belum beri mahar sama dia. Saya nggak boleh memeluk karena saya belum memberi mahar. Berarti sekarang saya tahu, berarti laki-laki tidak boleh memeluk perempuan sebelum memberi mahar. Padahal sekarang banyak loh. Belum memberi mahar sudah boncengan bareng, ngantek kesasar maring gang sing ora sadar. Ya gergange sadar kan wong ora maksiat nggih. Ibu Bapak rahimakumullah. Terus mahar saya apa buat wanita ini? Kata Allah, ucapkan sholawat untuk Muhammad. Kaget Nabi Adam. Siapa Muhammad? Dijelaskan, Muhammad adalah calon anak cucumu yang besok mau jadi nabi akhir zaman. Jadi Nabi Adam sudah diberitahu tentang kabar tentang berita nabi terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Baik Tuhan, lalu mahar saya salawatnya bagaimana? Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kemudian Nabi Adam mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai mahar untuk istrinya. Saat itulah resmi Adam dan Hawa sebagai suami dan istri. Ketika Adam resmi jadi suami istri, perintahlah apa? Adam, Hawa, silakan uskun anta wa zawjukal jannata. Tempati surga yang penuh dengan kenikmatan ini dengan istrimu. Tapi ingat, ada kalimatul istisna, pengecualian. Apa pengecualiannya? Wala taqruba hadhihi syajarata fatakun minal zalimin. Yo, surga buat kamu kabeh nggo kabeh. Hanya satu tok, jangan dekati pohon ini. Adam Hawa hidup di surga, seneng banget nggih. Suami istri urip ning surga. Kalau kita mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Bagi Adam rumahnya adalah surga. Jadi kita rumah tangga bisa mengucapkan baiti jannati, rumahku surgaku, pasti nikmat. Tapi kalau baiti nari, rumah tanggaku seperti neraka bagiku, beda urusannya nih. Nah, saat itu satu sisi Adam Hawa seneng, sisi lain iblis yang nggak suka. Nang batin iblis. Saya dulu dikutuk oleh Tuhan. Jadi penghuni surga. Saya siap waktu itu. Tapi saya dulu kan punya permintaan. Saya siap menjadi penghuni neraka. Ya, tapi harus saya tolong Tuhan. Beri saya dua hal. Apa? Satu, umur panjang tidak mati sampai kiamat. Yang kedua,
beri kesempatan saya menggoda Adam dan keturunannya. Jadi sekarang iblis itu masih hidup, sok matinya hari kiamat. Yang kedua, memang diberi kesempatan menggoda Adam dan keturunannya, tapi iblis mengatakan illa ibadaka minul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas bertauhid padamu, itu saya nggak mungkin akan bisa goda. Dadi nek ana wong kok takwane luar biasa, ibarat setan ora doyan, demit ora yulit. Jadi rasanya itu tok. Oke, Ibu Bapak rahimakumullah. Sekarang saatnya saya goda Adam. Yusuf ke surga, ngucapin selamat. Selamat Adam Hawa, kata iblis. Kamu nikmati indahnya surga, nikmatnya surga hari ini. Adam kaget, loh, kenapa hari ini? Ya, habis kamu besok akan dikeluarkan dari surga. Iblis, kamu jangan ngawur, ojo ngoyoworo kamu ngomong. Saya nempati surga dengan istri atas perintah Allah. Saya nggak mungkin keluar. Adam, sudah nyadap pendengaran Allah di langit. Kamu akan dikeluarkan dari surga. Enggak, punya saya kekal di sini. Kamu pengen kekal? Iya, baik. Saya tahu rasanya. Kalau mau pengen kekal di surga, makan nih buah ini. Ini namanya buah khuldi. Yang memberikan nama khuldi itu iblis. Ini buah khuldi, makan, kamu akan kekal di sini. Adam langsung, iblis, jangan ngawur. Jangankan makan buahnya, dekat saya nggak boleh. Tuhanmu bohong. Rahasia, saya tahu gitu. Makan kekal, enggak, so kamu keluar dari surga. Enggak, saya enggak mau. Dekat aja enggak boleh, apalagi makan. Oh, kamu besok nanti keluar dari surga. Udah terserah kamu. Selamat tinggal. Adam mulai agak tergoda dikit. Iblis benar apa enggak kira-kiranya? Jangan-jangan kali ini benar. Iblis, tolong, sudahlah terserah kamu. Makan kekal, enggak makan, keluar kamu dari surga. Akhirnya ini tergoda ternyata Adam. Disinilah kesalahan Adam yang nanti istighfar. Dan di sini ada cerita ngawur. Katanya Nabi Adam ngambil buahnya satu, cetil di pet, dimakan, masuk ke mulut, nggak sampai perut, jadi mandek nang kene jadi. Jadi apa namanya nih? Cakun, manik. Ini cerita ngawur itu. Ora mungkin seperti itu. Lebih ngawur lagi Hawa. Adam kan cuma ngambil satu, Hawa ngambilnya dua. Cetil dimakan masuk mulut, nggak sampai perut, jadi mandek nang geger bagian ngarep. Maka ada kalimat di dadanya Hawa ada buahnya, maka dinamakan buah si malakama. Kan ngawur banget itu nggih. Wanita punya fitrah, dia hamil, dia melahirkan, dia menyusukan. Kenapa terjadi dari buah khuldi? Jadi cerita ngawur, nggak usah dipercaya itu. Dan ternyata ketika Adam Hawa ngambil buah khuldi itu, pakaian Adam Hawa tanggal sama sekali. Tak sehelai benang pun yang melekat di tubuh Adam dan Hawa. Karena malu, Quran mengatakan Adam Hawa ngambil daun surga untuk menutup auratnya, dikeluarkan dari surga, turun ke bumi. Gitu. Nah, ketika turun di bumi, Adam sadar, saya melakukan kesalahan. Langsung ingat Allah. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, berbuat yang tidak baik, zakarullah, segera ingat kepada Allah, ini kesalahan, fastaghfaru dzunubihim, maka segera mohon ampun kepada Allah. Nabi Adam saat itu istighfar, dan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunna minal qaumil khasirin. Ini. Nggih. Jadi siapapun yang berbuat salah itu manusiawi, nggih. Tapi ingat, setelah berbuat salah, segera ingat kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu loh calon penghuni surga. Satu, bersedekah sesuai kemampuan. Dua,
mengendalikan diri ketika sedang emosi. Yang ketiga, berjiwa pemaaf. Yang keempat, orang yang suka berbuat baik. Dan yang kelima, kalau melakukan kesalahan, ingat kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dialah calon penghuni surga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri taklim ba'da subuh ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.